Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Wirana Telegawa dari Prodi Sistem Informasi NPM 23311044, mata kuliah Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar konsep bisnis dan manajemen bisnis. Pengantar konsep bisnis membahas tentang dasar-dasar dan konsep dasar-dasar bisnis, lingkungan yang mempengaruhi bisnis, jenis organisasi bisnis, dan fungsi operasional bisnis dalam perusahaan. Konsep bisnis merupakan ide konkret atau gagasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah bisnis. Baik sebelum atau selama bisnis berlangsung, konsep bisnis ini juga bisa diartikan sebagai rangkuman elemen yang penting menggambarkan sebuah usaha yang sedang dan atau akan dijalankan. Konsep bisnis ini kumpulan gagasan atau konkret yang digunakan untuk mewujudkan suatu usaha. Pengertian konsep bisnis merupakan ide konkret atau gagasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah bisnis, baik sebelum atau selama bisnis berlangsung. Konsep bisnis juga bisa diartikan sebagai rangkuman elemen yang penting menggambarkan sebuah usaha yang sedang dan atau dijalankan. Fungsi dari konsep bisnis memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai acuan dalam mengarahkan bisnis atau mengambil langkah-langkah di dalam meningkatkan kredibilitas. Konsep bisnis juga berfungsi untuk memudahkan pebisnis dalam mengetahui potensi bisnis ke depannya. Konsep bisnis ini juga berperan sebagai landasan yang menjadi pegangan utama dalam bisnis, karena itu tanpa konsep bisnis yang baik dan tepat, sebuah perusahaan akan menemui kesulitan dalam mencapai tujuan utamanya. Kategori dari konsep bisnis terdiri dari beberapa kategori, antara lain ide-ide konkret yang memiliki komponen utama berupa produk atau layanan yang ingin dijual, di demografi mengenai target dan proporsi. Kategori lainnya meliputi strategi bisnis, sarana pemasaran, dan konsep-konsep lainnya yang dirasa penting. Cara membuat membuat konsep bisnis yang baik dan benar, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapannya antara lain menentukan nama bisnis, menentukan target pasar, menentukan strategi bisnis, menentukan modal yang diperlukan, dan menentukan rencana pemasaran. Dalam membuat konsep bisnis, pebisnis juga memperhatikan beberapa hal seperti keunikan produk atau layanan yang ditawarkan, kebutuhan pasar, dan keunggulan bisnis dibandingkan dengan kompetitor. Di dalam dunia bisnis, konsep bisnis merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menjalankan suatu bisnis. Konsep bisnis mencakup ide-ide konkret yang akan menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kredibilitas, memudahkan dan meningkatkan kredibilitas pebisnis dalam mengetahui potensi bisnis ke depannya, dan menjadi landasan yang menjadi pegangan utama dalam bisnis untuk membuat konsep bisnis yang baik dan benar. Pengantar konsep bisnis juga membahas tentang lingkungan bisnis, globalisasi dan bisnis internasional, manajemen sumber daya manusia, motivasi kerja dan kepemimpinan, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi dan produksi. Dalam memahami seluk-beluk bisnis, diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan ilmu ekonomi perusahaan serta konsep-konsep pokoknya agar bisnis dapat dikelola sesuai dengan tujuan. Manajemen bisnis. Secara umum, manajemen bisnis berarti kegiatan perencanaan atau pengerjaan dalam pengawasan ada sebuah bisnis atau usaha. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan agar usaha dapat mencapai target. Pengertian lain dari kegiatan ini bisa juga berupa usaha yang sengaja dijalankan berdasar rencana demi mencapai sebuah target penjualan. Hal ini karena adanya aktivitas manajemen sangat kecil kemungkinannya keuntungan penjualan bisa diperoleh. Manajemen yang diaplikasikan pada sebuah usaha mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari manajemen bisnis. 1. Planning. Fungsi pertama dari manajemen bisnis adalah planning. Sebelum membangun sebuah usaha, tentunya dibutuhkan perencanaan usaha seperti pemasaran, promosi produk yang dijual, pembukaan keuangan, dan dokumentasi arsip dan lainnya.
Planning ini harus didokumentasikan dengan baik karena akan menjadi patokan aktivitas usaha nantinya. 2. Organizing. Organizing erat kaitannya dengan sumber daya manusia alias pekerja. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsi sama, seperti misalnya tim administrasi, pemasaran, lapangan, dan lainnya. Proses penilaian hasil kerja juga jadi mudah. Pemimpin akan mudah menilai apakah pekerjanya telah bekerja sesuai keahliannya atau tidak. Organizing yang baik akan mendukung tercapainya tujuan bisnis. Apabila tim tidak dapat bekerja dengan baik, pimpinan bisa menggantinya secara agar bisnis tidak merugi. 3. Staffing. Staffing mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti mesin, bahan baku, sarana pendukung, dan lainnya. Sumber daya harus diatur dalam penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Hal hanya bisa dilakukan apabila perusahaan memakai manajemen yang baik. Apabila manajemen tidak ada, pemakaian sumber daya bisa melebihi prioritas dan menyebabkan modal membengkok. 4. Directing. Fungsi keempat dari manajemen adalah directing, yang erat dikaitannya dengan pengarahan. Di sini, tindakan pimpinan memegang posisi penting sebagai penyemangat tim agar bekerja sesuai perencanaan. Bukan hal yang aneh apabila di tengah jalannya perencanaan semangat pekerja malah turun. Apabila hal ini terjadi, maka pimpinan harus segera turun untuk memberikan pemahaman dan pengarahan. Karena kinerja dan progres kerja yang tidak sesuai dengan berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Directing sangat penting dilakukan karena erat kaitannya dengan kepatuhan dan keperencanaan. 5. Controlling. Controlling merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling akan terlihat poin-poin penting yang harus dievaluasi dan dicatat. Sekaligus dapat terlihat hambatan-hambatan yang ada. Controlling tidak harus dilakukan langsung oleh pimpinan, tapi bisa juga oleh ketua tim. Nantinya, pimpinan yang akan meminta laporan langsung dari ketua tim. Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan bisa mengambil langkah yang diambil untuk perencanaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.